Ayat tadi, ayat kedua terakhir di surat At-Taubah, itu lafadz raufnya, lafadz rahimnya menyifati Allah apa menyifati Nabi Muhammad? Tadi kan awal ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu rasul yang bernama Muhammad min anfusikum, dari jenismu, bukan dari jenis jin, bukan dari jenis hewan. Rasul datang dari jenis manusia, sehingga memudahkan kita untuk memahami. Coba kalau kita punya nabi dari jin, kan repot kita pahamnya. Lalu Allah sifati dengan sifat yang Allah punya sifat rauf, yang Allah punya sifat rahim. Nabi kita saking luhurnya akhlaknya, Allah sematkan tuh penamaan sifat Allah yang rauf dan rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah, segenap pengurus terkhusus Ketua DKM Al-Ustaz Haji Ahmad Khaidir, Bapak Ibu semua yang saya hormati, dan semoga kita di pagi hari ini senantiasa dalam curahan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja, puji dan syukur itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian itu hanya miliknya. Kita tidak memiliki hak sedikit pun untuk meminta dipuji. Dari pujian itulah semoga kebaikan berpulang kepada kita, semoga kesadaran berpulang kepada kita, semoga ketidakterpaksaan berpulang kepada kita, sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang harus menyadarkan diri, memiliki rasa malu, dan itu salah satu akhlak terindah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perasaan malu. Malu kita adalah malu kepada Allah, malu kepada para malaikat yang tiada henti bersolawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa malu itu mendorong kita untuk terus bersolawat, bukan hanya sesekali. Kita bukan hanya berharap akan syafaat, tetapi ada yang lebih besar, yaitu kita meneladani Allah Subhanahu wa taala dalam bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada waktu setengah jam ke depan insyaallah ya. Mudah-mudahan cukup untuk kita sedikit membenahi perjalanan hidup kita. Kita coba mengawali dengan sebuah pertanyaan, walaupun saya memiliki keyakinan jawaban kita semua nampaknya akan aklamasi jawabannya sama. Jadi bukan hanya pemilu zaman Orde Baru itu,
aklamasi, tapi insya Allah pada pagi hari ini kita akan aklamasi sama jawabannya. Opsional pilihannya. Mana yang lebih mudah, pulang ke rumah sendiri atau pulang ke rumah orang lain? Bu, saya ibu-ibu dulu deh. Ke rumah sendiri. Bapak-bapak yang blok sana, ke rumah sendiri apa ke rumah tetangga? Ke rumah sendiri. Yang sebelah sini, ya insya Allah kita semua aklamasi sepakat pulang ke rumah sendiri. Tadi pertanyaannya, mana yang lebih mudah? Muncul sebuah pernyataan dan sekaligus pertanyaan, apakah kemudahan itu sekaligus memunculkan kemulusan? Belum tentu. Kita pulang ke rumah, ada hambatan kalau bawa motor, berapa polisi yang tidurnya? Polisi tidur maksud saya itu kan. Polisi tidurnya berapa lobangnya? Itu salah satu bentuk ketidakmulusan atau tantangan-tantangan kita. Maka kemudahan bukanlah mulus. Mudah itu adalah lawan daripada sulit. Sulit lawan daripada mudah. Nah, kita berharap bahwa segala sesuatu Allah mudahkan, berarti Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengatasi kesulitan. Cuma doa kita suka rada-rada pengecut, minta diberikan kemudahan tanpa mau menghadapi mungkin gak tuh Pak Bu? Mungkin gak? Kan begitu ya doa kita ya. Doanya egois, pengecut, minta kepada Allah diberikan kemudahan dan tidak pernah ketemu dengan kesulitan. Padahal adanya mudah karena adanya sulit, adanya sulit karena adanya mudah. Jadi mustahil kita mengatakan mudah kalau tidak pernah ketemu sulit. Sebaliknya, mustahil kita ketemu sulit jika kita tidak pernah bertemu dengan mudah. Jadi mudah keniscayaan, kesulitan keniscayaan, dan juga kemudahan pasti kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pagi ini kita coba renungkan itu. Nah, pulang ke rumah, dan Nabi kita Masya Allah memberikan tapak-tapak itu yang indah kepada kita. Nah, rumah kita itu sebelumnya di mana, Pak? Rumah kita sebelumnya di mana? Di Taman Royal, di Cirebon, di surga. Kakek kita dulu pertama kali dihadirkan oleh Allah adanya di mana? Di surga. Nenek kita ada di surga. Jadi rumah kita adalah di surga, karena dalam diri kita itu ada aliran darah Nabi Adam. Berarti sepakat dong bahwa pulang ke surga lebih mudah. Kan tadi pertanyaan awalnya, pulang ke rumah sendiri lebih mudah, pulang ke rumah tetangga lebih sulit, karena pasti istri melotot, ya kan? Iya. Jadi kita jangan sampai salah destinasi. Kita sudah sepakat jawaban aklamasi bahwa pulang ke rumah itu lebih mudah, maka pulang ke surga itu jauh lebih mudah dibanding dengan pulang ke neraka. Dan Allah memberikan guidance itu, memberikan guidance kepada kita bagaimana bisa mudah pulang ke rumah kita, pulang ke surga. Allah turunkan tuh para nabi sesuai dengan umatnya saat itu, dan alhamdulillah kita turun, kita hadir di muka bumi yang fana ini pada periode kenabian yang nabinya penghulu dari seluruh nabi, adanya di akhir tapi penghulu.
Kita tidak ada dalam periode Nabi Ibrahim, kita tidak ada dalam periode Nabi Musa. Tapi yang aneh bin ajaib, seluruh nabi terdahulu telah mengetahui akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi bersabda, seandainya Musa hidup saat ini, kata beliau, maka Musa pun juga harus tunduk dan ittiba kepadaku. Masya Allah. Berarti logikanya kita jauh lebih mudah pulang ke rumah kita dibanding umat-umat terdahulu, karena kita berada dalam periode nabi penghulu, nabi para nabi, dan nabi yang terindah dalam akhlaknya. Kita buktikan. Pasti Bapak Ibu hafal nih, surat At-Taubah ayat kedua terakhir. Itu suka dibaca dalam Al-Barjanji. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa Bu? Apa? Itu ayat umum, itu yang sudah umum. Kalau kita baca berjanji itu pasti ada ayat itu dibaca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lihat dua kata terakhir, lafaz apa? Rauf, rahim. Rauf itu sifat siapa? Sifat siapa Rauf? Dalam Asmaul Husna yang 99 ada nggak lafaz Rauf? Ada nggak Pak? Ada. Rahim ada nggak? Ada. Ayat tadi, ayat kedua terakhir di surat At-Taubah itu lafaz Raufnya, lafaz Rahimnya menyifati Allah apa menyifati Nabi Muhammad? Tadi kan awal ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu rasul yang bernama Muhammad min anfusikum, dari jenismu, bukan dari jenis jin, bukan dari jenis hewan. Rasul datang dari jenis manusia, sehingga memudahkan kita untuk memahami. Coba kalau kita punya nabi dari jin, kan repot kita pahamnya. Lalu Allah sifati dengan sifat yang Allah punya sifat Rauf, yang Allah punya sifat Rahim. Nabi kita saking luhurnya akhlaknya, Allah sematkan tuh penamaan sifat Allah yang Rauf dan Rahim. Pertanyaan saya, ada nggak nabi lain sebelum Nabi Muhammad diberikan sifat sama penamaannya dengan sifat Allah? Ada nggak Bu? Ada nggak? Bapak-bapak ada gak? Ada. Nih bentar lagi kita Idul Kurban, Idul Adha. Menapak tilas siapa? Nabi Ibrahim. Ibu-ibu mau jadi Siti Hajar apa Siti Sarah? Kan haji itu salah satu napak tilas. Napak tilas siapa? Nabi Ibrahim. Nah, saya mau tanya ke ibu-ibu, ibu-ibu mau jadi Siti Sarah apa mau jadi Siti Hajar? Yang jelas napak tilas Nabi Ibrahim. Nggak usah dijawab Bu ya, bingung ibu-ibu ya. Takut kualat kalau jawab Siti Hajar, masa Siti Sarah nggak diteladani kan gitu ya. Disebut Siti Sarah, waduh berarti mempersilahkan untuk mencari Siti Hajar, kan gitu ya. Senang sekali Ustaz Haidir itu. Ada nabinya para nabi, itu Nabi Ibrahim. Maka setelah Nabi Ibrahim hadir itu kan nabi-nabi selanjutnya pasti dari zuriat Nabi Ibrahim.
dari zuriat Nabi Ibrahim seluruh. Makanya Nabi Ibrahim disebut nabinya para nabi, termasuk dari sisi silsilah Nabi kita Muhammad SAW itu adalah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada Allah menyifati Nabi Ibrahim saking luhur akhlak beliau. Baca gak dalam Asmaul Husna Allah salah satu sifatnya Al-Halim? Baca, ada. Nah, nanti sering-sering baca Asmaul Husna itu, nanti ketemu Al-Halim. Nah, Nabi Ibrahim disifati pula oleh Allah Halimun, tapi hanya satu. Nabi Muhammad tadi dua, Rauf Rahim. Masya Allah, tuh luar biasa. Jadi makanya di kitab-kitab sebelum yang disebut dengan Injil, yang disebut dengan Perjanjian Lama, di kitab Taurat, bohong besar kalau mereka tidak mengetahui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang disebutkan di dalam Perjanjian Lama itu tentang sifat dan karakter Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena memang mereka membutakan diri, seakan tidak ada lagi kitab setelah turunnya kitab itu. Jadi nyata Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, pernah baca ini. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, lanjutkan. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu hadis apa ayat Quran? Ayat Quran. Di surat apa? Pokoknya di Quran gitu ya. Insya Allah di surat Toha. Rabbi shrahli sadri, itu pernyataan apa doa? Doa. Doanya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah, salah satu diksinya yang dipilih oleh Nabi Musa lalu Allah abadikan dalam Quran sebagai pembelajaran buat kita. Rabbi shrahli sadri, ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, lapangkan hatiku. Jadi Nabi Musa berdoa. Kita bandingkan dengan Nabi kita tercinta. Nabi siapa Nabi kita? Takut lupa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba baca ayat pertama surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Itu doa atau pernyataan? Doa apa pernyataan? Pernyataan siapa? Pernyataan Allah. Bukankah aku atau kami telah lapangkan dadamu? Bayangkan tuh. Jadi kalau Nabi Musa meminta dilapangkan dada, meminta dilapangkan hati lewat berdoa, Nabi kita karena keluhuran akhlaknya tidak berdoa, langsung dikasih lapang dada. Kita main psikologi aja dulu. Kita punya dua anak. Yang satu kita langsung beri uang, yang satu kita beri setelah dia minta. Jawab secara jujur sama kita. Di antara dua anak kita, mana secara psikologis yang lebih berat sayangnya? Terhadap anak yang minta kah? Atau terhadap anak yang tanpa minta langsung kita kasih? Tanpa minta. Tuh, luar biasa akhlaknya kekasih Allah yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengapa Allah langsung memberikan kelapangan dada?
bukan tanpa sebab, karena memang Nabi Muhammad sangat tinggi, sangat luhur akhlaknya, melebihi keluhuran akhlak para nabi yang lain. Tuh, dua. Ketiga, di ayat ketiga, alam nashrah laka sadrak, terus wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Yang keempat maksud saya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan laka untuk Muhammad dzikrak, penyebutan nama. Ini agar kita memang tahu diri ini kita ini. Itulah pada zikir itu diulang dalam Quran. Kalau nggak percaya hitung nanti Quran ya. Lafaz zikir itu diulang 76 kali, dan seluruhnya itu mengacu lafaz zikir itu kepada pemilik zikir, yaitu dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali satu dari 76 itu, satu lafaz zikir menuju kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, lafaz zikir yang secara totalitas dalam Quran tertuju kepada Allah. Tapi ada ayat keberapa tadi? Keempat kan? Keempat dari surat Al-Insyirah itu ditujukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan penyebutan kata yang sama yang biasa ditujukan kepada Allah justru disebutkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti-bukti. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tahu nih, dan harus tahu bahwa memang kekasih Allah, Nabi kita tercinta ini memiliki keunggulan akhlak dibanding para nabi yang lain. Makanya saya paling gedek banget pernah ada yang mengatakan nih, si X itu memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang nabi. Pernah dengar ya? Saya nggak nyebutin namanya. Pernah dengar ya? Kan kurang ajar itu yang bicara. Emang semudah itu kualifikasi untuk nabi? Gitu loh. Pernah kan? Itu saya nggak mau nyebutin namanya. Pernah itu periode rejim sebelumnya. Tidak mudah. Tidak ada lagi keluhuran akhlak yang melebihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Allah berikan bukti-bukti kepada kita semua. Nah, pertanyaannya, apakah cukup bagi kita sekedar kagum? Bu, kan Nabi Muhammad sudah luar biasa. Cukup bagi kita untuk kagum? Apa makna cinta kita kepada Nabi Muhammad kalau cuma sekedar kagum? Kagum itu siapapun bisa kagum, dan itu terbukti. Saya ambil contoh. Ada seseorang itu yang lahir tahun 1795 sampai dengan tahun 1881, seorang filsuf Skotlandia, bukan orang Taman Royal, bukan orang Indonesia, lahir abad 17, seorang filosofi, seorang sejarawan, menelusuri tentang seseorang yang tolak ukurnya kepahlawanan dalam tanda kutip, yang namanya Thomas Carlyle, itu menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pahlawan terbaik di muka bumi. Itu orang kafir loh. Kagum mereka kepada Nabi Muhammad dalam tanda kutip tentang kepahlawanan. Yang disebut pahlawan itu apa? Ada jasanya sampai
saking ada jasanya di Indonesia sampai ditempatkan di tempat khusus kuburannya aja. Jadi tidak ada tokoh-tokoh di dunia ini yang dalam tanda kutip tentang kepahlawanan yang melebihi kejasaannya di muka bumi, melebihi jasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan oleh orang kafir yang bernama Thomas Carlyle, orang Skotlandia. Yang kedua, contoh lagi, biar kita bangga. Jangan sampai kita membanggakan orang lain malah. Namanya Marcus Dodds. Sama nih, orang Skotlandia juga. Dia seorang sarjana ahli kitab. Berarti sarjana apa tuh? Sarjana teologi agama sebelah kan? Bayangkan tuh. Sarjana Alkitab, orang Skotlandia yang bernama Marcus Dodds. Dia menulis buku yang bernama tentang Buddha, Kris, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tolak ukur keberanian moral. Thomas Dodds ini menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang pemberani dalam menegakkan moral manusia, moral peradaban manusia. Dua, orang kafir. Ketiga, yang sering kita dengar, yang namanya si Michael Hart, menempatkan 100 tokoh berpengaruh di muka bumi, berada di urutan berapa Nabi Muhammad? Urutan pertama. 100 tokoh di dunia yang menurut Michael Hart itu paling berpengaruh, dengan jujur menempatkan manusia yang paling berpengaruh di muka bumi adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang terakhir, ada seorang tokoh dari kampungnya si Donald Trump itu. Siapa itu? Kampung apa? Amrik itu. Kampung si Donald Trump, yaitu si Will Durant. Dia menulis buku yang namanya The Story of Civilization. Dengan tolak ukur adalah hasil karya. Jadi orang muka bumi membuat buku, berkarya dan sebagainya, dan manusia yang paling berkarya di muka bumi lagi-lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencintai Nabi Muhammad hanya sebatas pada bangga, apa bedanya kita dengan Thomas Carlyle? Apa bedanya kita dengan Michael Hart? Apa bedanya kita dengan Will Durant? Maka tugas kita itu, karena kita senang dan bangga punya Nabi yang terindah dalam akhlaknya, tugas kita tapak itu akhlak-akhlak Nabi untuk menuju jalan pulang. Kita akan pulang tanpa harus diminta, tanpa harus ditakuti, kita pasti pulang. Cuma pertanyaannya, apakah pulang kita tepat pada rumah kita atau kita nyasar? Ini maka Nabi memberikan guidance kepada kita. Teladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang terkecil. Bagaimana cara kita bermasyarakat, bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita makan. Nabi makan pakai tangan berapa? Tangan satu, mungkin tangan dua ya. Jarinya berapa? Tiga. Kalau kita 10 kita mah. Ini makan, ini megang. Pelan-pelan. Jadi nggak usah yang tinggi-tinggi, dari yang kecil-kecil aja. Lalu dari 3 itu juga Nabi memberikan filosofi kepada kita. 3 dari 5, berikut ibu jari apa tanpa ibu jari? Nabi makan, ngambil itu, kan 5 jari nih, yang digunakan 3.
berikut ibu jari atau tanpa ibu jari? Ibu, coba deh, ayo ambil sesuatu pakai 3 jari tanpa ibu jari, bisa nggak? Bahasa Jermannya mal bisa. Ada banyak pesan. Jadi setiap yang dilakukan Nabi itu pasti banyak pesan kepada kita. Banyak pesan kepada kita. Padahal nih, kalau lihat jari misalnya, paling jelek kan? Paling pendek, paling jauh jaraknya. Saking jeleknya, pernah nggak ibu-ibu menaruh cincin di sini? Nggak ada. Pasti di jari manis. Kalaupun punya 2, pasti diletakkan di jari tengah atau di jari kelingking. Nggak pernah lihat saya orang pakai cincin di ibu jari, tapi tetap orang nyebutnya ibu jari. Jarak jauh, casing paling jelek, tetapi begitu ngambil sesuatu, dia yang paling menentukan, karena tanpa ibu jari tidak bisa berbuat apa-apa. Itu contoh real saja. Jadi contoh lagi, Nabi itu pernah melarang memakan buah-buahan yang ada di atas pekuburan. Misalnya ditanam mangga, ditanam buah apa lagi itu, sawo misalnya, tumbuhnya di atas pekuburan. Ya sudah, begitu diteliti, kenapa sih ini dilarang? Di bawahnya itu ada apa? Kuburan. Jadi saripatinya yang diambil adalah saripati gak percaya, masuk ke pekuburan umum, makan itu tanaman, pasti rasanya berbeda. Dan setelah diteliti, itu memang zat-zat yang ada di dalam buah-buahan itu berbeda, dan itu relatif membahayakan terhadap tubuh kita. Hebat, luar biasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita seringkali kan waktu kecil tuh di kampung-kampung kita main ke kuburan, ada buah-buahan kita ambil. Nabi memakruhkan itu walaupun tidak sampai level haram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aduh, waktunya. Oke, kita sedikit ya. Sedikit saya kupas. Tadi di Al-Insyirah, Nabi diberikan kelapangan dada. Nabi Musa meminta untuk dilapangkan dada. Kita umat Nabi, jadi kalau kita meneladani Nabi tanpa minta, pasti dada kita dilapangkan. Ada ayat yang saking butuhnya kita, sampai di belakang kaca mobil sering banyak ditempel tuh. Ayat ke-5 dan ke-6 di surat Al-Insyirah. Gimana? Fa inna ma'al usri yusran. Terus inna ma'al usri yusran. Sering baca kita ya di belakang kaca mobil. Saking butuhnya itu si pemilik mobil dan atau kita semua. Sedikit renungkan, ada waktu 3 menit supaya kita tidak jadi pengecut. Ayat ke-5 dan ke-6 bedanya hanya di huruf fa. Yang ke-6 tidak ada fa-nya. Fa inna ma'a al-usri, ada alif lamnya. Betul? Betul? Sementara lafaz yusron tidak ada alif lamnya. Allah tidak berfirman fa inna ma'al usri al-usra, al-yusra, bukan, tapi yusran. Ayat ke-6 juga begitu, inna ma'a al-usri yusran. Nih, ada apa? Kalau satu kata dilambangi atau diawali dengan alif lam, kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan definite, menunjuk, misalnya ini the battle. Kebetulan saya orang Inggris, ada the-nya, the battle. Jadi botolnya jelas yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. The battle. Maka al-usri jelas kesulitannya, dan tidak banyak kesulitannya, hanya satu. Itu kan muncul dorongan psikologi
kepada kita bahwa sesungguhnya kesulitan itu tidak pernah banyak, karena Allah menempelkan lafaz alif lam, al-usri. Bagaimana tidak maha baiknya Allah, sekaligus memberikan penghiburan kepada kekasihnya. Hei Muhammad kekasihku, kata Allah, jangan resah, aku lapangkan dadamu, dan kesulitan itu tidak sesulit yang engkau bayangkan. Aku kasih alif lam, sulit itu hanya satu, tapi aku akan berikan solusi, kata Allah, yusran. Ada apanya? Ada tanwinnya, betul? Tanwinnya, tidak ada alif lamnya. Artinya apa? Solusinya bukan hanya satu, tapi banyak. Maka kalau kita mau sadar, ketika kita menghadapi kesulitan, itu pasti Allah memberikan solusi, jalan keluar dari berbagai macam arah, dari berbagai macam cara. Hanya bodohnya kita ingin selalu solusi itu instan dan sesuai dengan pemikiran kita. Itu kita sebut solusi. Kita contoh, misal ketika kita diberi rasa sakit, dari rasa sakit itu kita bisa tahu, sehat itu mahal, dekat kepada Allah itu penting. Itu adalah bagian daripada solusi. Pada saat kita tidak sakit, kita seringkali lupa solusi daripada sakit itu. Tuh, waktunya habis nih. Yang kedua, jadi jangan pernah berpikiran Bapak Ibu bahwa kesulitan itu banyak. Kesulitan itu pasti hanya satu, dan solusi dari Allah banyak. Kita sedikit ingat, ma'a al-usri yusran, di ayat ke-6 juga begitu kan? Nih, ada kaidah bahasa. Kalau kata yang berdefinit, yang ada alif lamnya diulang 2 kali, di ayat ke-5 ada al-usri, di ayat ke-6 ada al-usri, ini Allah mempertontonkan kepada kita, hei jamaah al-barakah, enggak usah takut hidup kau, karena kesulitan yang pertama itu sama dengan kesulitan yang kedua, karena aku beri lambang al-usri, ada alif lamnya. Kita sering cengeng, masalah satu dianggap banyak. Tapi kaidah yang kedua, kata Allah, ayat ke-5, aku tanpa tempelkan alif lam lafaz yusron, di ayat ke-6 pun juga tanpa alif lam yusron. Ketahuilah wahai jamaah al-barakah, solusi di ayat ke-5 berbeda dengan solusi ayat ke-6. Masya Allah, luar biasa. Jadi buat kita, kalau ditimpa kesulitan, kita dekati, ketemu jalan keluar baru setengah, terus dekati Allah agar Allah turunkan kemudahan yang kedua. Nah, Nabi itu lakukan itu kepada dirinya. Maka sesulit apapun perjalanannya, selalu Allah kasih kemudahan, dan Allah berikan kemenangan, sehingga beliau menjadi akhlak terbaik dari seluruh makhluk yang hadir ke muka bumi ini. Saya kira waktunya saya sudah offset 3 menit ini. Ya, demikian Bapak Ibu. Sebelum kita close, barangkali ada yang merespon, maka dipersilahkan.